Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Ayuhal ikhwa wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmat dengan berbagai macam kebaikan kepada kita semua. Alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan untuk kita untuk berjumpa kembali dalam kesempatan yang mulia ini. Segala puji hanya baginya yang telah memudahkan kita untuk menyisihkan waktu kita agar bisa mencari ilmu dan faidah dalam agama ini. Dan segala puji hanya baginya yang telah memberikan taufik bagi kita semua sehingga bisa memanfaatkan malam Ahad walaupun hanya sekian menit untuk mencari kebaikan dan faidah yang terkait dengan agama kita, dibandingkan dengan sekian banyak orang di luar sana yang telah menjadikan malam Ahadnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama dan juga bagi dunia mereka. Maka segala puji bagi Allah atas segala nikmat ini. Salawat serta salam, mari kita awali pertemuan kita untuk memanjatkannya bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak gember suaranya, ya tidak? Kenapa? Pada malam hari ini ikhwan, kita akan membahas bab baru dari kitab At-Tauhid dengan syarah dari Syekh Shalih Fauzan pada kitab beliau Al-Mulakhas. Baik. Bab tentang asma wa sifat dalam tinjauan tauhid al-uluhiyah. Baik, kita dengarkan dahulu pembacaan matanya oleh Al-Akh Aba Nufail. Falyatafaddal ma'jura mashkura. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون سموا Sammawu Lata من الإله والعزى من العزيز عن الأعماش يدخلون فيها ما ليس منها. Jazakallahu khairan. Kata penulis yakni Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahmatullahi alaih. Bab yakni pembahasan tentang firman Allah di surat Al-A'raf 180 yang artinya, dan hanya bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan atau menyalahartikan pada nama-namanya. Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini ketika Allah berfirman, orang-orang yang yulhiduna fi asma'ih, menyimpang atau menyalahartikan pada nama-namanya, itu maksudnya adalah mereka berbuat kesyirikan dengannya.
mereka berbuat kesyirikan dengannya. Dan juga dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa karena mereka sammawu Allata, telah memberikan nama sesembahan mereka dengan nama Allata, mereka ambil dari kata al-ilah. Dan mereka juga memberikan nama sesembahan mereka atau berhala mereka dengan Uzza, diambil dari nama Allah Al-Aziz. Dan juga dari Imam Al-A'mash menjelaskan tentang ayat tersebut, kata beliau, mereka adalah orang-orang yang memasukkan dalam nama-nama dan sifat bagi Allah yang tidak berasal darinya sama sekali. Menambah-nambah bagi nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang akan kita bahas untuk pertemuan malam hari ini. Oh ya. Belum selesai. Hah? Oh ya. Baik. Di pertemuan sebelumnya belum selesai ya. Oh ya, Masya Allah. Baik, qaddarallah ma syafa'al. Ya, Syamsi dan Aba Balkis juga mungkin lupa ketika saya kirimkan pembahasan untuk malam hari ini. Ya. Baik. Saya kira sudah selesai. Afwan. Kalau begitu kita kembali ke bab yang sebelumnya. Kita selesaikan atau rampungkan pembahasan untuk bab sebelumnya. Ya. Tentang penghambaan pada kelahiran anak. Ya. Baik. Di pembahasan sebelumnya sampai di mana kita? Fima atahuma, penjelasan akan kalimat itu ya. Dan sekarang masuk ke fata'ala Allahu. Ya, fata'ala Allahu. Pada kalimat fata'ala Allahu. Pada ayat Allah berfirman fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah, juga bisa bermakna maha suci Allah dari segala perbuatan kesyirikan yang mereka telah perbuat. Baik. Di pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan ya, bahwa pendapat yang rajih terhadap ayat ini bukan untuk Nabi Adam dan Hawa. Sudah ya? Baik. Ringkas kisah bahwa ayat ini turun terhadap orang-orang musyrik ya. Dan penyebutan di dalam ayat dengan dhamir dua orang, mereka berdua, ini maksudnya adalah suami dan istri. Ya, suami dan istri, penyebutan secara umum suami dan istri yang mereka dianugerahkan anak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu datang syaitan kepada mereka untuk membujuk mereka agar memberi nama anaknya dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama siapa? Abdul Harith. Dan syaitan membujuk mereka dengan mengancam, kalau tidak diberi nama dengan Abdul Haris, maka kalian akan celaka atau anaknya yang akan celaka. Ya, dan ternyata Allah Jalla wa'ala ya, berikan sebagai ujian bagi mereka dan diwujudkan hal tersebut. Sampai dua kali. Mereka awalnya nggak mau mentaati syaitan. Dua anaknya lahir dan mereka tidak ikuti bujuk rayu syaitan. Tapi karena telah dua kali terjadi, yang ketiga kalinya akhirnya mereka mengikuti bujukan syaitan untuk memberi nama anaknya dengan Abdul Harith. Baik. Amma yusyrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah terhadap apa yang telah mereka perbuat dari kesyirikan tersebut. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, amma yaf'aluhu ahlul Makkah minasyirki billahi fahuwa intiqalun min dzikri syakhs ila dzikril jins. Ya, maha suci Allah dari apa yang telah diperbuat penduduk Mekah berupa perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Ayat ini ikhwan disebut setelah Allah menyebut perbuatan orang tertentu. Ya, kemudian Allah menyebut dengan sifat umum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di sini Allah menyebut dengan konteks
perubahan kalimat yang tadinya menyebutkan perbuatan individu tertentu, kemudian Allah Jalla wa'ala menyebutkan ya secara umum. Ya. Min dzikri syakhs ila dzikril jins. Yang tadinya Allah menyebutkan individu tertentu kepada jins, perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan semuanya. Ya, artinya bukan hanya Allah disucikan dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh berdua tersebut, suami istri, tidak. Tapi dari semua perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh penduduk Mekah semuanya. Kemudian ittafaqu, ya, kata Syekh Shalih Fauzan di dalam matan disebut dengan kalimat ittafaqu. Ya, kata di sini ucapan Imam Ibnu Hazm. Ya, mereka telah sepakat. Kata Syekh Shalih Fauzan, la'alla muradahu hikayatul ijma'. Seakan-akan di sini barangkali mungkin kata Syekh Shalih Fauzan yang diinginkan beliau di sinilah ijma'. Ala tahrimi kulli ismin mu'abbad li ghairillahi. Ijma' hukumnya akan keharaman memberi nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini kata beliau ya, teranggap sebagai perbuatan kesyirikan dalam masalah rububiyah dan juga bahkan ilahiyah. Li'anna al-khalaqa kullahum malakun lillahi wa abidun lahu. Sebab seluruh makhluk ya, ciptaan tanpa terkecuali ya, semuanya di atas kuasa Allah Jalla wa'ala dan semuanya teranggap sebagai hamba bagi Allah Jalla wa'ala. Sehingga kalau dinisbahkan kepada selainnya, ini menyekutukan Allah dalam hal ini. Dan juga dalam masalah penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah di sini faedah yang penting ya. Di sini ada faedah yang penting untuk kita perhatikan bersama. Syekh rahimahullah menukil ucapan ya, Imam Ibnu Hazm di akhir kalimat beliau berkata hasya Abdul Muttalib. Hasya Abdul Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Kalau nama Abdul Muttalib kata beliau tidak mengapa. Ya. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat penjelasan yang perlu kita perhatikan bersama. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, falam yattafiqu ala tahrimit tasmiyah bihi. Para ulama tidaklah terdapat dari mereka ijma atau kesepakatan akan keharaman memberi nama dengan Abdul Muttalib. Sebab li'anna aslahu min ubudiyatir riq. Sebab nama Abdul Muttalib itu pada asalnya bermakna hamba al-Muttalib. Hamba di sini bukan hamba dalam artian hambanya Allah, bukan, tapi hamba di sini bermakna budak. Budaknya Muttalib. Itu maksud Abdul Muttalib. Budaknya Muttalib. Ya. Au li'annahu min babil ikhbar bil ismi alladhi urifa bi. Atau mungkin juga dikarenakan karena penamaan Abdul Muttalib dalam rangka pengabaran dengan nama alladhi urifa bi, yang dengannya dia dikenal dengan nama tersebut. Ya, li'anna la min babi insya'it tasmiyah, bukan karena asal penyebutan pemberian nama. Kenapa bunyi? Hah? Oh. Baik. Jadi ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Abdul Muttalib. Dan demikian jumhur, kebanyakan para ulama, sebatas yang kita ketahui bahwa nama Abdul Muttalib ini bukanlah nama ta'abbudiyah, ya, penghambaan kepada Allah. Sebab memang para ulama menjelaskan Al-Muttalib bukan nama Allah. Bukan nama Allah Jalla wa'ala. Ya. Tapi Abdul Muttalib adalah kakek Nabi yang telah terkenal dengan nama itu. Kalau nama asli kakeknya Nabi, kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu nama beliau adalah Syaibah. Ya. Syaibah Al-Hamd. Syaibah Al-Hamd. Wasummiya bi Abdul Muttalib, dan dikenal dengan Abdul Muttalib li'annahu lamma qadima ma'a ammihi Al-Muttalib wa qad istawwadat basharatuhu minas safar dhannuhu an-nas abdan lahu fanasabuhu ilai. Jadi kakeknya Nabi ini disebut dalam kisah pernah melakukan perjalanan bersama dengan pamannya,
Nah, pamannya lah yang bernama Al-Muttalib. Al-Muttalib ini kalau bahasa kita apa? Kakeknya kakek apa berarti? Ya, buyutnya Nabi. Buyutnya Nabi namanya Muttalib. Ya. Nah, kakeknya Nabi pernah ketika masih kecil bersama dengan Muttalib ini jalan dalam sebuah safar, perjalanan jauh. Ya, menemani pamannya ini yang bernama Al-Muttalib. Dilihat oleh kebanyakan orang, disangka oleh orang, ya, kakeknya Nabi ini budaknya Muttalib, karena di zaman dahulu yang biasa mengiringi pembesar itu budaknya. Bisa dipahami? Maka orang akhirnya memanggil beliau dengan budaknya Muttalib. Bahasa Arabnya apa? Abdul Muttalib. Bisa dipahami? Ya. Oleh karena itulah, ya, Imam Ibnu Hazm mengatakan adapun nama Abdul Muttalib tidak dalam pembahasan ini, keluar dari pembahasan ini. Bisa dipahami, ikhwan? Rahimani wa rahimakumullah. Ya, lepas dari pembahasan itu, apakah Abdul Muttalib ini ya teranggap dalam penamaan yang mengandung ta'bid atau tidak? Ya, nggak pantas juga kita bernama dengannya. Nggak pantas juga kita bernama dengannya dari orang-orang belakangan. Kenapa? Karena di antara etika bernama ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada urutan-urutannya, di antara urutannya ya setelah beberapa urutan yang afdholiyah dalam pemberian nama untuk anak adalah dengan bernama dari orang-orang yang dengan nama tersebut terkenal dengan kesalehannya. Ya, bernama dengan nama orang-orang yang dengan nama tersebut dia terkenal akan kesalehannya, kebaikannya dan seterusnya. Adapun Abdul Muttalib saleh atau tidak? Saleh tidak? Tidak. Ya, terhitung dari orang-orang musyrik. Ya, wafat dalam keadaan beragama nenek moyang mereka. Ya, kesyirikan, jahiliyah. Maka tidak layak. Jangan sampai nih mentang-mentang dijelaskan di sini oh Abdul Muttalib, nggak apa-apa berarti. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hazm, lalu dia beri nama anaknya dengan Abdul Muttalib. Ya. Adakah? Ada yang nama Abdul Muttalib? Ada? Masya Allah. Temannya Abdul Muttalib siapa? Janganlah, ini temannya. Ya. Baik. Kita lanjutkan pembahasan. Taghasyaha at-taghasya kinayatun 'anil jima'. Disebutkan dalam keterangan ya, kisah yang disampaikan Ibnu Abbas tentang ayat ketika dua orang tersebut taghasyaha ya, jima ya, berhubungan. Di sini ada faedah ikhwan rahimakumullah ketika Ibnu Abbas mengatakan taghasyaha. Lamma taghasyaha, ketika ya Hawa digauli oleh Adam, beliau ungkap dengan kalimat taghasyaha. Ya, bukan dengan kalimat jima. Kata Syekh Shalih Fauzan, kalimat ini yang diinginkan dengannya jima. Di sini terdapat faidah tentang etika dan adab dalam berbicara. Ya, fihi al-irsyad ila al-adab fi adami dzikril jima' bi sharih ismihi. Di sini terdapat etika atau adab agar tidak menyebut kata jima' dengan sharih. Ya, dengan sharih, tapi hendaknya gunakan kalimat kinayah. Dan demikianlah yang digunakan atau yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, antum kalau ingin menelaah Al-Qur'an, ikhwan, ya tidak ada satupun kata jima disebut dalam Al-Qur'an, tapi disebut dengan al-mulamasah, menyentuh. Ya. Tidak dengan kata jima atau hanya dengan kalimat mubasyarah. Ya. Tidak dengan kata jima karena tingginya bahasa Al-Quran. Ya. Taib. Dan juga demikian Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menggunakan kata nikah dan selainnya. Ya, atau berkumpul dan seterusnya. Ya. Makanya ketika beliau ditanya tentang istri yang haid, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Lakukanlah kepada istrimu apapun yang kau maukan kecuali nikah. Apa makna nikah di sini? Jima tentunya, karena terkait dengan wanita yang haid. Bukan nikah baru. Ya. Istrinya haid, kata Nabi, ya, kecuali nikah, maksudnya
ya nikah seperti yang dipahami pada umumnya enggak, tapi nikah di sini bermakna jima. Taib. Selanjutnya Syekh menjelaskan tentang kata ayyil, ya, di fathah hamzanya a dan di kasrah ya-nya yi, di tasydid ayyil, ya, zakarul awal. Ini adalah kata beliau hafizahullah kambing kambing jantan, ya. Apa di terjemah kalian? Kambing hutan yang jantan. Rusa. Baik, rusa, ya. Rusa jantan. Samyahu Abdul Harith. Maka keduanya pun memberi nama anaknya dengan nama Abdul Harith. Dan di sini kata Syekh Shalih Fauzan untuk pelajaran bersama, ya, Harith, kata Harith ini adalah salah satu nama bagi iblis. Ya. Fa'arada ayusammiyahu. Iblis menginginkan agar mereka berdua memberi nama dengannya, bahkan ditambahi abdun di depannya sehingga menjadi nama, sehingga bermakna hambanya iblis. Ya. Disinilah kesyirikan yang diinginkan dalam pembahasan ini. Ada dua riwayat, hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini riwayat yang pertama tentang penyebutan Harith sebagai nama iblis. Itu pun telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama ini, dari pembahasan ini diperselisihkan kesahihan riwayat ini. Ya, ingat di pertemuan sebelumnya ada perselisihan para ulama akan kesahihan riwayat ini. Ada riwayat yang kedua yang Nabi SAW menyebutkan bahwa Harith termasuk nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang kedua yang menjelaskan Harith adalah nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Nabi SAW bersabda, nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan setelahnya kata Nabi, nama yang paling benar, ya, nama yang paling benar, ya, nama yang paling benar, asdaquhum, yang paling benarnya, yaitu Harith dan Hammam. Walaupun penyebutan di sini dalam konteks penyebutan cintanya Allah, tapi juga mengandung makna apa yang diinginkan dengan nama dua, yaitu Harith dan Hammam. Ya, kan Nabi di situ katakan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian setelah itu Nabi katakan yang paling benarnya dari nama-nama adalah Hammam dan Harith. Kalau disatukan kalimat ini berarti dalam konteks kecintaan, dicintai oleh Allah. Tapi sebenarnya Nabi menjelaskan makna bahwa dua nama, yaitu Harith dan Hammam, adalah nama yang paling benar. Kenapa? Tahu apa artinya Harith? Hah? Harith orang yang selalu berusaha. Kalau Hammam, Hammam dengan hak besar, ya. Bukan hak dengan hak kecil. Kalau Hammam yang kecil ini nih, kamar mandi, hak besar. Apa kalau Hammam? Apa artinya? Yang memiliki keinginan yang kuat, ya, ambisi yang kuat. Tidaklah ada seorang pun di antara kita yang hidup kecuali pasti salah satu dari dua ini. Dia hidup selalu memiliki usaha, ya tidak? Dia hidup pasti senantiasa memiliki keinginan dalam kehidupannya. Makanya Nabi katakan untuk dua nama ini adalah nama yang paling benar, sesuai dengan kenyataannya. Bisa dipahami, ikhwan? Rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua riwayat nih. Ini pertama, riwayat menjelaskan Harith sebagai nama iblis. Ya, di atas persisihan akan kesehan nama tersebut. Jadi jangan tersinggung kalau ada yang namanya Harith, ya. Jangan sampai, wah, namanya iblis ini. Ya. Baik. Kemudian keduanya pun suami istri tersebut, ya, sangat mencintai anak yang lahir. Ya. Hubbus salamah al-walad. Sangat mencintai, sangat menginginkan agar anaknya lahir dalam keadaan selamat. Ya, wa hadza minal imtihan, dan inilah ujian bagi mereka. Ya. Sehingga mereka asfaqa, merasa takut jangan sampai terjadi seperti yang telah terjadi dua anak sebelumnya. Ya, mereka khawatir. Ya, Allah yakuna insanan, yang lahir ini jangan sampai, ya, lahir bukan sebagai manusia. Itu yang mereka khawatirkan. Ya. Mereka khawatir anak yang lahir, ya, seperti hewan,
Itu yang mereka takutkan. Makanya mereka akhirnya mengikuti bujuk rayu iblis tersebut. Makna secara umum akan ayat. Kata Syekh Shalih Fauzan, ayat tersebut mengabarkan bahwa Allah Jalla wa'ala mengisahkan tentang Adam dan Hawa. Dan telah kita terangkan, ya, penisbahan kepada Adam dan Hawa ini diperselisihkan oleh para ulama. Dan sini Syekh Shalih Fauzan lahirnya yang menguatkan hal tersebut. Tapi yang rajih insyaallah taala adalah kisah tersebut secara riwayat dan secara dirayah tidak sabit. Secara dirayah tidak tepat dinisbahkan kepada Adam dan Hawa. Telah saya sebutkan beberapa alasan. Siapa masih ingat? Saya masih ingat. Kita nggak tepat kalau dinisbahkan kepada Adam dan Hawa kisah tersebut. Kenapa? Karena nggak mungkin para nabi siapapun dari awal sampai akhir melakukan perbuatan kesyirikan, dinafikan dari mereka. Sebab syirik itulah dosa besar. Sementara sepakat para ulama, para nabi nggak mungkin melakukan dosa besar. Yang ada adalah ketika mereka melakukan kesalahan, itu pun teranggap dosa kecil, langsung Allah luruskan. Bukan dosa besar. Apalagi kesyirikan. Baik, kita ikuti alurnya Syekh Shalih Fauzan. Bahwa Allah mengabarkan tentang Adam dan Hawa. Bahwa ketika ajaba da'ahuma, Allah mengabulkan doa keduanya. Dan menganugerahkan keduanya anak. Yang sehat, selamat. Ya, sesuai dengan yang mereka inginkan, ya, mereka tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Nah, ini juga sebuah kalimat yang tidak layak untuk nabi kita, para nabi, ya, tidak menyukuri nikmat tersebut sesuai dengan cara yang diridhoi, ya, kama wa'ada bidzalik, ya, sebagaimana yang telah diterangkan atau yang telah diancamkan hal tersebut kepada mereka. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam kitab Syarh Fathul Majid, Syekh Abdullah Al-Ghunaiman menjelaskan maksudnya adalah annal walad idza kana salihan fi badanihi sawa'un kana dzakaran aw untha ni'matun kubra yajibu 'alal ab ay yashkura rabbahu 'alaiha. Anak itu kalau terlahir dalam keadaan saleh di sini bermakna selamat, bagus, baik. Pada jasadnya, apakah perempuan atau laki-laki atau perempuan, maka itu adalah anugerah yang sangat besar. Wajib untuk disyukuri oleh orang tuanya. Wajib bersyukur kepada Rabbnya atas nikmat tersebut. Wa qad kana yumkinu an yakuna ra'sahu ra'sal kalb. Sebab bisa jadi Allah kuasa untuk menjadikan anaknya lahir dengan kepala anjing. Bisa tidak? Sangat kuasa bagi Allah Jalla wa'ala. Au yakuna lahu ra'san, atau Allah maha kuasa untuk menjadikan anaknya lahir dalam keadaan dua kepalanya. Maha kuasa Allah, maha kuasa. Au la yakuna lahu ra'sun aslan, atau bisa jadi Allah maha kuasa membuat anak tersebut lahir tanpa kepala. Ya. Au la yakuna lahu rijlun, atau Allah membuat dia lahir dalam keadaan tidak memiliki kaki, dan seterusnya dari hal-hal yang semuanya di bawah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini ikhwan, konsep berpikir untuk melahirkan kesyukuran. Kalau antum ingin melahirkan kesyukuran dan senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa ingat ini. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak Allah buat seperti ini, maka seperti itu. Nah, ini membangkitkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak kalau kita ingin perbandingkan apa yang ada pada diri kita dengan hal yang lain di luar sana yang kurang dan jauh pada diri kita. Ya tidak? Ya, makanya Nabi nasihatkan, "Undur man asfala minkum fa innahu ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Senantiasa lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian, lebih kurang, lebih papah. Dengan cara melihat seperti itu membuat kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah pada kalian. Baik. Selanjutnya kata beliau hafizahullah taala, Sammayahu Abdul Harith. Namun keduanya memberi nama anak tersebut dengan Abdul Harith. Maka ini teranggap penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa min tamami syukur alla yu'abbad al-ism illa lillahi. Padahal termasuk wujud rasa syukur yang menyempurnakan rasa syukur kepada Allah agar tidak melakukan penghambaan dalam nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah memperlihatkan penghambaan kepada selain Allah Jalla wa ala
walaupun pada nama. Ya. Maka ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, termasuk hal yang harus kita perhatikan bersama. Ya. Sekali lagi, dan ini pernah saya ingatkan, dalam agama kita tidak tepat kalau kalimat yang sering kita dengarkan, apalah arti sebuah nama. Nggak tepat itu kalimat. Dalam agama, nama itu sangat berarti. Nama itu sangat berarti. Ya. Maka sekiranya kita betul-betul memperhatikan hal ini. Ya, dalam agama kita, nama itu sangatlah berarti. Makanya Nabi SAW ketika awal-awal beliau menjumpai para sahabat yang awal-awal masuk Islam, ketika masih memiliki nama yang memiliki makna yang buruk, beliau ubah. Beliau ubah. Makanya ya, kita katakan bahwa dalam agama tidak benar kalau dikatakan apalah arti sebuah nama. Taib, fahasala minhuma, maka terjadilah pada keduanya dengan perbuatan tersebut ya kesyirikan dalam penamaan. Ya, la fil ibadah, bukan dalam peribadahan. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa kesyirikan kepada Allah bukan hanya dalam ibadah ritual, sujud, rukuk saja, enggak. Perbuatan kesyirikan itu ikhwan banyak bentuknya. Hanya sebatas nama saja di situ ada kesyirikan. Ya. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, belajar tauhid itu sebagaimana nasihat Syekh Shalih Al-Utsaimin harus menyeluruh, harus komprehensif, enggak bisa secara umum. Enggak bisa secara global. Harus komprehensif. Ya. Tidak bisa hanya mengatakan yang jelas kita tidak beribadah kepada selain Allah saja. Tidak. Harus detail. Mempelajari tauhid dan mempelajari syirik. Karena memiliki rincian di dalamnya. Ya, kalau kita hanya mengatakan kesyirikan itu secara umum adalah beribadah kepada selain Allah, ya terlalu banyak di sana perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tidak akan teranggap sebagai perbuatan syirik. Makanya arti tidak ada selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah. Ya, salah sama itu adalah arti yang salah. Atau kalimat ya, kesyirikan adalah menyembah selain Allah. Mengartikan kesyirikan, menyembah selain Allah, ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Kalau kalimat kesyirikan diartikan dengan menyembah selain Allah, maka orang-orang yang datang ke kuburan mencari berkah di sana tidak teranggap berbuat syirik. Karena mereka menyembah Allah. Bisa dipahami? Mereka menyembah Allah, ikhwan. Orang-orang yang datang ke dukun, ya, minta jimat segala macam, itu bukan kesyirikan. Kalau dengan kalimat ini mengartikan kesyirikan. Ya. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan alhamdulillah kita memuji Allah Jalla wa'ala, telah kita bahas kesyirikan definisinya dan hal-hal buruk sebagai dampak dari perbuatan kesyirikan, dan diingat terus hal tersebut, pembahasan tentang kesyirikan. Dan saya minta semua yang hadir di majelis tauhid jangan mengabaikan hal ini, supaya betul-betul terbukti antum belajar tauhid, memahami arti tauhid, memahami arti syirik dengan detailnya dan dengan baik. Maka di sini kata Syekh Shalih Fauzan teranggap sebagai perbuatan kesyirikan dalam penamaan, bukan dalam peribadahan. Kemudian Allah menyucikan dirinya dari perbuatan kesyirikan secara umum dalam masalah nama dan juga dalam masalah ibadah. Faedah yang diambil, yang pertama, haramnya memberi nama dengan segala nama yang mengandung makna penghambaan kepada selain Allah. Ya. Maka hati-hati ikhwan, apalagi nama-nama yang berasal dari bahasa yang kita nggak ngerti artinya, bahasa Eropa, bahasa Yunani, ya. Dan kadang di situ ada nama-nama pengagungan terhadap sesembahan mereka, seperti nama bulan-bulan Masehi ini, ikhwan, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Iqtidai Shiratal Mustaqim, beliau menjelaskan bahwa di antara nama-nama bulan Hijriyah itu ada nama-nama dewa-dewa Yunani kuno. Ya, maka hati-hati ikhwan. Harus kita tahu ya, untuk nama artinya apa, maksudnya apa. Jangan sekedar nama ya yang enak didengar, yang ngetren, yang viral, atau nama pemain bola kaki Eropa. Ya, saya pernah ngajar di sebuah tempat ya, anak-anak level SMA.
Ya, Masya Allah namanya nama pemain bola. Siapa itu? Saya lupa. Tapi kata anak-anak pemain bola itu. Ya, Ibrahimovic. Ada nggak? Ya, apa? Hah? Saya tanya, kenapa nggak Ibrahim aja? Saya bilang, kan Indonesia kan Ibrahim. Ya nggak? Saya tanya, kenapa nggak nama Ibrahim aja? Itu nama pemain bola, Ustadz. Waduh, segitunya, saking cintanya dengan pemain bola tersebut, ya, itu Islam Muslim atau tidak? Hah? Muslim? Muslim? Oh, Muslim. Wah, ini fans semua nih kayaknya. Ibrahimovic, ya. Muslim ya? Muslim ya? Ya, kalaupun seandainya dia Muslim, kenapa nggak Ibrahim aja gitu loh? Yang jelas-jelas nama nabi kita Ibrahim kan? Ibrahim, bukan Ibrahimovic gitu kan? Mungkin bahasa negara Rusia ya. Ya mungkin bahasa sana. Kita kan bukan orang Rusia. Ya. Taib. Taib. Selanjutnya, kata beliau Ka'abdul Husain seperti nama Abdul Husain. Ya, Abdul Rasul, hambanya Rasul. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Ya. Ini semua tidak dibolehkan. Dan jangan ya berdalih dengan apa yang telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hazm untuk nama Abdul Muttalib tadi. Sebab penjelasan untuk Abdul Muttalib itu sudah selesai. Sekarang tinggallah penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya nanti akan ada penjelasan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ana ya ibnu Abdul Muttalib, saya putranya Abdul Muttalib. Ya, beliau menisbahkan ke Abdul Muttalib mimbab al-ikhbar dalam rangka pengabaran. Sebab datanglah penjelasan-penjelasan setelah beliau diutus, larangan memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata beliau, faedah yang kedua, anna syirka, perbuatan syirik itu ya kadang terjadi hanya sebatas pada pemberian nama, walau lam yaqsid haqiqatuha, walaupun tidak dimaksudkan maknanya. Ya, walaupun tidak dimaksudkan maknanya. Makanya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengucapkan sesuatu, sekiranya pastikan dulu, jangan sampai maknanya lah perbuatan mengandung kesyirikan. Ya, Syekh Saleh Al-Syekh memberikan nasihat seperti itu dalam pelajaran beliau dalam syarah Kitab Tauhid. Aib li talibul ilm. Aib bagi pelajar untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang ternyata mengandung kesyirikan dan dia tidak mau mempelajari dan mengetahui hakikat artinya. Ya. Harus kita upayakan untuk mengetahui apa artinya ini. Jangan sampai itulah kalimat yang mengandung makna kesyirikan. Yang ketiga, anna hibatallahi lirrajuli alwalad as-sawi minan ni'am allati tastahiqu asykur. Yang ketiga, di antara anugerah, ingat ikhwan, telah kita jelaskan bahwa anak itu adalah anugerah. Ingat ini. Kalau dikatakan anugerah, berarti dia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dengan dasar cinta. Ya, makanya dalam ayat Allah sebut dengan wahaba. Ya, bukan a'ta'an. Ya. Kalau dalam bahasa Arab pemberian itu bisa dengan a'ta', diungkap dengan a'ta'an, ya. Dia memberi, ini bisa diungkap dengan pemberian dalam bahasa Arab dengan a'ta'. Tapi ketika pemberian itu disebut dengan wahaba, maka ini tidak lain yang diinginkan kecuali dengan pemberian yang didasari dengan rasa cinta oleh yang memberi. Itulah anugerah. Bisa dipahami, ikhwan? Maka kata Syekh, ketika Allah telah menganugerahkan pada seseorang anak as-sawi yang sehat lahir dan batinnya, itu adalah anugerah nikmat yang wajib untuk bersyukur terhadapnya. Dan alhamdulillah telah kita bahas rukun kesyukuran, ikhwan. Ada berapa? Ada berapa rukun syukur? Ada 4. Satu. Al-i'tiraf. 2. Awalul lisan. 3. Hah? Ayo, yang keempat. Ikhwan, yang seperti ini penting, ikhwan. Barakallahu fikum. Yang seperti ini penting. Catat di kertas, robek kertasnya, tempel di kamar. Insya Allah cepat hafal. Kalau antum sibuknya luar biasa, super sibuk lah antum semua. Insya Allah.
4 ini cuma 4 loh, nggak panjang-panjang, cuma 4. Diingat dengan baik. Rukun syukur. Kalau bisa ingat juga dalil-dalilnya. Masya Allah. Fadlu wa ni'mah. Kalau bisa dengan dalil-dalilnya. Ya. Jadi apa yang kita pelajari lengket. Jangan cuma apa katanya? Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Masya Allah. Mending kalau keluar kiri ya, karena lewat gitu kan ya. Ini keluar kanan lagi. Baik, yang keempat, anna min syukri in'amillahi bil walad ta'bidahu lillah. Di antara bentuk kesyukuran kepada Allah dengan anugerah anak adalah dengan menghambakan diri kepada Allah dengan anak tersebut. Ya, apakah bentuknya tadi memberi nama dengan penghambaan kepada Allah, atau ya menjadikan anak sebagai sebab untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ikhwan, kalian yang orang tua, ayah dan ibu, ummahat di atas, perhatikan. Di antara wujud anak yang kita peroleh sebagai anugerah dari Allah, dengan pembahasan ini menjadikannya sebagai sebab untuk kita semakin dekat kepada Allah, banyak-banyak doa. Banyak-banyak doa kepada Allah untuk si anak. Itu di antara wujud kalau kita ingin semakin dekat kepada Allah dengan sebab anak. Dengan sebab anak tersebut kita banyak memperbanyak doa kepada Allah. Itu berarti anak tersebut telah kita jadikan sebagai sebab membuat kita semakin dekat kepada Allah. Paham? Paham ikhwan? Nggak usah khusus nunggu sholat malam. Mungkin antum susah. Setiap saat. Panggillah anak antum dengan ya soleh, ya solihah. Sertakan panggilan itu. Ya. Karena panggilan orang tua kepada anak itu doa. Ya, panggilan orang tua kepada anak itu doa. Ya, dan termasuk doa yang mustajab. Yang sebagaimana diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, da'watul walid liwaladiha mustajab. Doa orang tua, dua ya, saya katakan dua lafaz ini dalam riwayat dan dua-duanya sahih. Pertama, da'watul walid liwaladiha ya, mustajab atau liwaladihi mustajab. Riwayat kedua yang juga yang juga sahih, da'watul walid ala walidihi mustajab. Doa kebaikan dari orang tua untuk anaknya mustajab, kata Nabi. Riwayat kedua, doa keburukan dari orang tua untuk anaknya mustajab. Dan dua-duanya sahih. Ya, untuk konteks orang tua lah yang Nabi katakan mustajab. Ya, kalau doa keburukan kepada selain anak, selain orang tua kepada yang lain, tidak ada hubungan anak dan orang tua, tanpa ada sebab, itu termasuk doa yang tidak akan mungkin Allah kabulkan. Ya, termasuk doa yang mardud. Ya, mendoakan kejelekan kepada orang lain. Ya, itu tidak termasuk doa yang dilarang. Tapi untuk konteks orang tua dan anak, dari orang tua kepada anak, kata Nabi, mustajab. Maka ikhwan, sederhananya saja, banyak-banyak doa kepada Allah. Dengan sebab anaknya antum. Nah, itu telah betul-betul antum membuktikan bahwa anak ini telah antum jadikan sebagai sebab antum semakin banyak doa kepada Allah. Antum semakin banyak menyebut kebaikan kepada Allah untuk anak tersebut. Maka ini diantara wujud syukurnya antum kepada Allah dengan anugerah anak tersebut. Dan inilah yang kita inginkan dengan kalimat ada penghambaan kepada Allah dengan anugerah kelahiran anak kita. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, antum sebagai orang tua, dan saya yakin di sini rata-rata yang udah berkeluarga punya anak di sini. Ya. Dan yang belum pun jangan pernah berkecil hati. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Paling ringannya antum sebagai orang tua, panggil anak antum dengan panggilan yang mengandung makna yang baik. Namanya siapa misalnya? Muhammad, ya Muhammad Saleh. Ayo anakku yang saleh, dan seterusnya. Ini doa. Apalagi kalau disertai lagi dengan aminnya malaikat. Aminnya malaikat yang kita nggak lihat. Dan malaikat ada di sekitar kita. Luar biasa lagi. Ya, mustajab. Sebab malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat. Dan doa-doa mereka didengarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini diantara pembahasan yang diinginkan dengan bab ini. Ya, penghambaan kepada Allah dengan kelahiran
anak. Dan ingat ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan bab sebelumnya. Dua bab ini ada keterkaitan tentang wajibnya bersyukur kepada Allah sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah. Ya, dan kita telah simpulkan bahwa antara tauhid dan bersyukur tidak bisa dipisahkan. Antara tauhid dan bersyukur tidak bisa dipisahkan. Indikasi tauhid benarnya seseorang pada seseorang, dia banyak bersyukur kepada Allah. Indikasi banyak bersyukurnya seorang kepada Allah atas nikmat yang dia dapatkan, pasti dia bertauhid kepada Allah. Maka kalau ada orang yang dia banyak nikmat dia dapatkan, dia katakan ingin bersyukur kepada Allah, tapi dengan berbuat kesyirikan, selamanya kesyukurannya tidak akan pernah teranggap. Jadi pahami ikhwan? Ya. Maka tauhid dan bersyukur tidak bisa dipisah. Dan ingat, ya, surat Allah Jalla wa'ala sebut di surat An-Nasr. Ya, di surah An-Nasr. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Terus, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Surat ini menceritakan apa? Dua masalah besar. Yang pertama tentang kemenangan Nabi terhadap kota Mekah. Ya, ditaklukkannya kota Mekah, kota kelahiran Nabi yang beliau tinggalkan hijrah. Sekarang beliau kembali kota Mekah, kota yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan Allah mudahkan. Akhirnya beliau berhasil dengan pertolongan dari Allah menguasai kembali kota Mekah. Ini poin pertama. Surat ini menceritakan itu. Poin yang kedua, ikhwan, surat ini menceritakan tentang dekatnya kematian Nabi SAW dengan ditandai anugerah yang luar biasa. Ya, dengan ditandai anugerah yang luar biasa. Ini dua poin yang besar, dan dua-duanya, ikhwan, adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Jalla wa'ala. Dan di akhir surat Allah perintahkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah. Tasbih dua makna. Tasbih bermakna ibadah kepada Allah, dan tasbih bermakna khusus, yakni menyucikan Allah dari segala perbuatan kesyirikan. Wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Allah. Artinya apa? Menyikapi nikmat yang Allah beri adalah dengan semakin beribadah dan beristighfar kepada Allah. Bukanlah menyikapi nikmat Allah, nikmat yang didapatkan dengan berbangga-bangga dengannya, berfoya-foya dengannya, pamer-pamer. Tidak, itu bukan menyikapi nikmat Allah yang benar. Tapi menyikapi nikmat dari Allah kepada kita adalah dengan semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin bertasbih, semakin banyak-banyak menyebut Allah, beristighfar kepada Allah. Dan ikhwan, jangan nunggu-nunggu baru nanti nikmat yang besar, yang luar biasa, baru bersyukur. Tidak harus. Tidak harus. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi itu tidaklah ada satu kebaikan pun yang beliau dapatkan, melainkan mengucapkan Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus salihat. Dan kalau beliau mendapatkan selain dari apa yang beliau inginkan, maka beliau mengatakan Alhamdulillahi ala kulli hal. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi selalu memuji Allah di setiap kebaikan yang beliau dapatkan. Kadang kita silau, ya, tertutup mata kita, waliyadzubillah, hanya karena problem yang terjadi. Kadang ini ujian dari Allah Jalla wa'ala, tidak melihat nikmat lain, ya, tertutup pandangan kita, padahal di situ ada nikmat Allah, ya, maka luput ucapan Alhamdulillah. Luput ucapan Alhamdulillah. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat untuk kita bersama dari bab ini agar selalu wujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala nikmat yang selalu ada pada kita. Ya, nikmat harta benda, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat keluarga, nikmat anak, ya, putra dan putri, ya, nikmat sekian banyak dan terlalu banyak nikmat, dan tidak akan pernah bisa kita sebut satu persatu.
Memang bukan kewajiban kita untuk menyebut satu persatu, tapi kewajiban kita bagaimana mensyukuri itu semua. Itulah kewajiban kita. Maka mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sudah benarkah kesyukuran kita? Ya, sudah benarkah kesyukuran kita? Kalau kita menganggap syukur kita selama ini sudah cukup, hanya ternyata dengan mengucap alhamdulillah, ketahuilah Anda belum bersyukur. Anda belum bersyukur. Kalau hanya mengandalkan mengucapkan alhamdulillah, belum bersyukur. Ya, ada konsekuensi lainnya dari hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, ya, terhadap nikmat dari Allah. Makanya Allah sebut di dalam Al-Quran, wa innallaha ladzu fadlin azim, wa innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaruhum la yashkurun. Sungguh Allah itu terlalu banyak anugerahnya bagi manusia, tapi terlalu banyak juga manusia yang tidak bersyukur. Ya tidak, ikhwan? Ya, dikatakan banyak manusia yang tidak bersyukur, padahal saya yakin kita semua sepakat, terlalu sering kita lihat orang mengucapkan alhamdulillah. Ya tidak? Terlalu sering kita dapatkan alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, dikit alhamdulillah. Tapi kenapa juga masih Allah katakan banyak yang tidak bersyukur? Karena memang bersyukur itu tidak hanya mengatakan alhamdulillah. Bisa dipahami, kawan? Maka ingatlah ya 4 poin rasa syukur. Ya, rukun syukur. Kita ulangi bersama. Yang pertama, saya minta tidak ada yang melihat catatan. Saya minta tidak ada yang melihat catatan. Yang pertama, al-i'tiraf. Yang kedua, mengamalkan dengan lisannya. Mengamalkan dengan lisan 2 bentuk. Yang pertama, memuji Allah. Bentuk yang kedua, menyebut dalam rangka kesyukuran nikmat tersebut kepada yang lain. Rukun yang ketiga, memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah. Yang keempat, apa yang keempat? Kalimatnya bukan membalas, yang lebih tepat. Apa yang keempat? Enggak, kalimat yang lebih tepat untuk yang keempat, mengungkap rasa syukur kepada orang yang menjadi sebab sampainya nikmat Allah kepada kita. Nah, yang belum tahu silakan ditulis, diingat. Yang sudah tahu diingat-ingat, sering-sering diproja, tulis di atas kertas kecil, robek, tempel di dinding. Ya. Tapi jangan dikatakan jimat. Supaya antum sering melihat agar tidak lupa. Itu maksudnya. Jangan sampai dianggap raja-raja nanti. Ya, ditempel di depan pintu, ya, dianggap raja, jimat, bahaya. Na'udzubillah. Taib. Qaddarallahu ma syafa'al. Saya sudah mempersiapkan bab untuk bab yang saya kira akan kita bahas malam hari ini, tapi ternyata kita mengulang bab yang lalu ya. Enggak apa-apa ya. Qaddarallahu ma syafa'al. Saya lupa. Kita tandain. Kita cukupkan pembahasan untuk malam hari ini sampai di sini. Dengan demikian selesailah untuk pembahasan bab ini. Ya, selesai ya. Kita akan lanjutkan bab yang baru di pertemuan yang akan datang. Dan bab yang akan datang yang tadinya sejatinya saya sudah persiapkan materinya, itu pembahasan yang sangat penting. Dan ini juga termasuk pembahasan menyinggung metode berpikirnya Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah itu berbeda dengan Ahlussunnah di antara masalah pokoknya dalam pembahasan asma wa sifat. Taib, ada yang ingin bertanya? Taib, Fikri? Ini memang sudah terlanjur dengan menamakan nama malaikat, walaupun tidak seperti nama malaikat sebelumnya. Misalnya malaikat kita Mandika, Kaila atau apa tadi tidak sesuai dengan nama sesungguhnya, terus diniatkan dengan selain itu, boleh nggak Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang pertama, menamakan anak dengan nama malaikat, seingat saya dalam pembahasan kitab Tasmiyatul Walad oleh Syekh Bakar Abu Zaid, itu makruh. Termasuk yang dimakruhkan. Yang memberi nama dengan nama malaikat, yaitu termasuk yang dimakruhkan. Saya pastikan. Ini saya langsung buka kitabnya.
nama anak dengan nama malaikat. Jangan sampai nanti memberi nama anaknya dengan malaikat pencabut nyawa. Adakah? Bentar ya, saya ingin pastikan dulu. Di bab makruhat, hal-hal yang dimakruhkan dalam bahasan memberi nama. Ya. Yang kedua, inilah. Yang ketiga, yang keempat, batas 99 Jamiah. Makruh. Tab itu nanti saya pastikan kembali ya. Tunggu sebentar. Yang kedua tadi apa? Namanya misalnya dari apa Ikhwan terus jadi Ikhwani atau apa gitu, tapi hanya menyerempet, tapi diniatkan tidak menjadi itu. Misalnya apa? Terus? Dari Mikael itu jadi Mikaela atau apa gitu. Jadi maksudnya hanya Jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Khawatir jatuh kepada istihza. Jangan. Nggak boleh. Nggak boleh ya merubah nama malaikat. Ya. Ya Allahumma, kecuali kalau memang itu ada bahasa seperti tadi Ibrahimovic, ya bahasa tempat lah. Barangkali lah. Tapi kan kita tinggalnya di Indonesia gitu loh. Ngapain dengan bahasa apa Eropa yang memang berbeda dengan ejaan kita yang bisa merubah arti. Mungkin Michael itu dari Mikael ya. Gitu ya. Ya ngapain lah, janganlah. Apalagi nanti khawatirnya nanti ada pelafazan penyebutan nama tersebut yang bisa merubah arti. Sebaiknya dihindari sih. Ya. Kebanyakan kita, sebagian kita, hal-hal yang seperti ini kadang hanya sebatas gengsi aja sih. Mengikuti pergaulan aja sih. Sebab nyatanya sih udah jelas-jelas, udah tahu Mikail misalnya, Jibril misalnya, ya. Ya nama-nama yang udah jelas dalam bahasa kita yang diambil dari bahasa Arab dengan udah dimaklumi, lalu masih juga memaksakan diri dengan bahasa Eropa. Jibril menjadi Gabriel ya, G itu kan. Padahal kan kita udah maklum dalam bahasa Indonesia Jibril gitu loh. Dan seterusnya. Kalau aksennya mereka ya wajar, orang Eropa mungkin lidahnya kan beda dengan kita. Ya makan singkong, yang mereka makan keju kan gitu, beda barangkali kan. Penyebabnya itu diantara. Jadi jangan maksa-maksain. Ya, kita sesuai dengan adat kita lah. Benar, dalam hal ini kita bisa menerapkan di mana bumi dipijak atau kebalik, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak kan begitu. Nah, ini juga berlaku dalam hal ini ya untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, taib. Wallahu alam. Sebaiknya dihindari. Taib, Pak Dudung. Kejadian apa? Oh. Ya. Ya, Pak Dudung, mulai sekarang kita harus berprinsip bahwa yang harus kita ikuti adalah kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan pernah mengukur jumlah banyak. Ya. Ya, jadi enggak, saya luruskan dulu. Jadilah prinsip, berprinsiplah dengan ini. Yang kita ikuti adalah Al-Quran, hadis, ya bukan banyak-banyakan. Kalau mau banyak-banyakan, sekarang ini banyak benar di luar sana. Ya. Nah, terkait dengan apa yang terjadi di keluarga, maka silakan dipertimbangkan.
Ini terkait dengan sikap sebenarnya. Sikap, ya, bukan prinsip. Bukan. Maksud saya Hah? Oh gitu. Ya mohon maaf, saya mau pengajian gitu. Cari alasan. Saya mau mijit. Ya, itu aja, insya Allah. Ya, gampang kok. Saya mau ketemu Bandi misalnya. Ya, insya Allah. Kalau cari alasan mudah, insya Allah. Ya. Ya, ada yang lain? Ya. Ya, paham. Agak keras suaranya, Pak. Ya, riwayat Ibnu Abbas. Hmm. Ya. Hmm. 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 Baik. Hmm. Ya. Hmm. Ya. 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 Hmm. 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 Ya, ya. Hmm. Ya. Ya. Dan pertanyaannya adalah tentang riwayat Ibnu Abbas telah kita jelaskan, ya, memang sebagian mengatakan hukumnya mauquf, dan mauquf itu memang diantara isyarat hadisnya dhaif sebenarnya. Mauquf itu udah isyarat hadisnya dhaif, ya. Dan telah kita terangkan sebenarnya sebab kelemahan hadis itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kelemahan riwayat tersebut sebab di dalam rawinya, periwayatannya, dalam masalah periwayatannya ada salah satu perawi yang bernama Umar ibn Ibrahim. Umar ibn Ibrahim al-Basri. Yang kata Imam Abu Hatim, la yajuzu al-ihtijaju bihi. Enggak boleh berhujjah dengan riwayat dia ini. Ya, la yajuzu al-akhdhu anhu. Enggak boleh mengambil riwayat darinya. Fahuwa dhaif, kata Imam Abu Hatim orang ini. Hah? Nggak bisa. Karena di dalam periwayatannya ada rawi yang bernama Umar ibn Ibrahim ini Al-Basri, dan ini telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya yang menyebabkan kelemahan riwayat. Ya. Benar antum yang pelajari bahwa yang diambil itu ya, sahih, kalau enggak hasan. Benar itu. Ya, mauquf itu sudah isyarat, ada pertanda ini riwayat dhaif. Maka kalau kita dapat ini hadis keterangan para ulama mauquf, curiga dulu. Ya, kalau bisa pastikan lagi keterangan para ulama yang lain. Cari lagi keterangan para ulama akan riwayat tersebut. Sebab mauquf itu diantara ciri-ciri riwayatnya dhaif. Sudah dipahami? Dan ini diantara sebab dhaifnya diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dan beliau menukil dari Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullahu taala. Dan ini diantara sebab para ulama mengatakan riwayat tersebut dhaif. Ya. Baik. Kemudian apalagi pertanyaan? Saking banyaknya saya lupa. Ya, terus sahih. Oh, itu antum menanyakan hadis itu. Ya, riwayat Imam Abu Daud. Ya. Apakah mauquf? Antum terima dapat itu? Hadisnya mauquf?
Hah? Enggak, antum dapat keterangan hadis yang mauquf dari mana? Antum dapat keterangan hadis tersebut mauquf dari mana? Oh, nanya. Saya kira menghukumi hadis ini. Hadisnya sahih, Pak Firdaus, hadisnya sahih. Saya kira antum hadisnya sahih tentang hadis yang mengatakan bahwa dua nama yang paling dicintai oleh Allah, Abdullah dan Abdurrahman. Dan Nabi katakan nama yang paling benar adalah Haris dan Hammam. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Abu Daud. Bukan mauquf, sahih. Allahu taala alam bisawab. Kemudian nama murakab yang ditanyakan Muhammad Muhammad Geni, Muhammad Sabeni dan seterusnya, ini termasuk dalam tinjauan syariat, ya, dalam etika beradab, pandangan agama, itu termasuk perkara yang dimakruhkan sebenarnya. Yang paling afdol adalah nama satu suku kata. Itu yang paling afdol. Makanya Syekh Al-Albani termasuk ya ingin merubah nama beliau. Beliau itu namanya dua, Nasiruddin, Muhammad Nasiruddin. Nah, beliau ingin merubah. Kalau ulama yang lain rata-rata satu, Syekh Abdul Aziz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan seterusnya, rata-rata semuanya satu. Dan demikian para nabi semuanya satu namanya. Makanya para ulama menyimpulkan di antara etika dan adab dalam memberi nama cukup satu suku kata. Tapi ini hanya pembahasan adab dan etika yang paling afdolnya. Tidak sampai ke derajat haram kalau tidak seperti itu. Ya, yang paling bagus satu suku kata. Dan itu paling bagus, paling gampang ingatnya. Ketimbang orang yang suku katanya panjang. Oh, ada kan namanya panjang itu. Ya, Muhammad dan seterusnya terus. Allah taala alam bisawab. Ada lagi? Satu lagi kita beri kesempatan. Ada tadi? Yang mau bertanya? Satu lagi. Enggak ada? Dari ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.